Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi habibika ajmain, amma ba'du. Good morning and welcome to INN Indonesia. Saya owner dari INN Indonesia, Sudirman Mataliu. Hari ini akan mewawancarai seseorang yang luar biasa sebagai tokoh di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Beliau adalah Dr. Insinyur Haji Hasan Hasim, MSI Daisiki. Beliau saat ini adalah caleg provinsi dari Dapil 3 Goa Takalar, berasal dari Partai Gelora di nomor urut 1. Dalam hal ini, wawancara ini akan memuat sebagai visi misi beliau untuk Kabupaten Goa Takalar nantinya, apa yang menjadi visi fundamental dalam membangun Indonesia bagian timur, khususnya Goa Takalar. Nah, yang pertama mungkin secara perkenalan lengkap dari beliau. Setelah itu beliau akan langsung memaparkan visi misi beliau sebagai caleg dari partainya yang akan insya Allah akan diberikan amanah oleh rakyat Goa Takalar dalam mengembang amanah sebagai legislatif di Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Haji, saya persilahkan untuk perkenalan, kemudian sebagai visi misi dalam hal calon legislatif 2024 mendatang. Silahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini, Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, alhamdulillah berkesempatan untuk bisa bincang-bincang terkait dengan usaha-usaha yang akan dilakukan dalam rangka amanah yang dibebankan oleh setiap manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah di muka bumi ini, insya Allah. Amin, amin. Saya Hasan Hasim, alhamdulillah dalam 42 tahun sebagai aparat sipil negara, dan sekarang alhamdulillah di umur yang ke-65 tahun mendapat kesempatan untuk mengamalkan ilmu dan pengalaman serta hal-hal yang terkait dengan upaya bagaimana pemerintahan ini bisa kita kembalikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa Indonesia ini memang diharapkan untuk melakukan upaya-upaya kesejahteraan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi itu yang paling hakiki sebenarnya, karena tanpa kecerdasan upaya pensejahteraan itu agak lambat prosesnya. Olehnya negara ini mengamanahi setiap aktivitas yang dilakukan khususnya oleh pemerintah itu terutama fokus di dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Itu yang paling hakiki. Kemudian saya ini alhamdulillah 42 tahun, suatu hal yang cukup luar biasa yang saya dapatkan pengalaman di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan upaya
melakukan pensejahteraan, khususnya di bidang mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena saya alhamdulillah mendapat kesempatan 6 kali menjadi kepala satuan SKPD selaku kepala dinas, kepala badan yang memimpin organisasi pemerintahan itu dalam mewujudkan upaya-upaya pensejahteraan kepada masyarakat. Olehnya pada kesempatan ini saya ditawari untuk di masa pensiun ini bisa mengabdikan pengalaman yang saya pernah rasakan, sekaligus membuat program-program membantu pemerintah dalam menggunakan ilmu yang saya sudah peroleh dalam implementasi upaya kesejahteraan masyarakat. Karena alhamdulillah sebagai wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya terima tantangan itu untuk menjadi salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, karena saya menganggap bahwa ilmu dan pengalaman saya praktek dalam 42 tahun selaku aparat sipil negara dan mempunyai kesempatan memimpin selaku kepala SKPD, saya kira inilah yang paling dibutuhkan di dalam proses bagaimana marwah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Selatan itu kita benahi di dalam sistem yang membuat pemerintahan ini bisa optimal dalam melakukan kerja-kerja kesejahteraan. Kenapa saya katakan demikian? Karena anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu merupakan mitra yang tidak bisa dilepaskan dalam sistem pemerintahan itu, bersama-sama dengan gubernur melaksanakan amanah yang dituangkan oleh negara kita ini dalam upaya mensejahterakan kehidupan bangsa. Dan inilah saya kira yang sebenarnya sebagai seorang calon anggota DPRD itu harus pahami dengan betul, karena itulah yang dibutuhkan oleh rakyat dan sekaligus menjadi kebutuhan pemerintah di bidang eksekutif yang dalam hal ini pimpinannya gubernur, untuk memberikan ilmu, memberikan pemikiran dan sekaligus praktek-praktek bagaimana menjalankan pemerintahan itu secara efisien, optimal, dan tepat sasaran. Karena kenapa? DPR itu salah satu fungsinya adalah fungsi anggaran. Jadi fungsi anggaran ini gubernur itu tidak bisa membelanjakan anggaran pendapatan daerah yang tertuang di dalam APBD itu kalau tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, dalam memberikan persetujuannya itu tentu dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan untuk anggaran itu tetap tepat sasaran kepada rakyat. Artinya jangan sampai ada anggaran yang dibelanjakan yang sebenarnya tidak terkait dengan upaya mensejahterakan rakyat. Nah, kenapa kesehatan rakyat ini yang harus kita prioritaskan? Karena itulah amanah undang-undang. Masyarakat yang sejahtera itu pengertiannya bisa menikmati seluruh fasilitas negara, khususnya di dalam mendapatkan pendidikan. Jadi anak-anak kita itu kenapa perlu ada biaya pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah? Karena dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena hanya dengan kecerdasan dunia ini bisa kita kelola. Ya, dalam agama kita itu saya kenal, man arada dunia falaihi bil ilmi, wa man arada fil akhirah falaihi bil ilmi, wa man arada huma falaihi bil ilmi. Jadi kalau mau maju peradaban dunia dan akhirat itu harus dengan ilmu pengetahuan. Dan keduanya pun juga itu dunia dan akhirat bisa dicapai dengan sempurna itu dengan ilmu pengetahuan. Inilah sebabnya sangat dibutuhkan calon-calon anggota legislatif yang akan menjadi mitra gubernur di tingkat provinsi Sulawesi Selatan itu orang yang mempunyai pengalaman, orang yang mempunyai ilmu, dan orang yang sanggup meluangkan waktunya berpikir untuk kepentingan masyarakat secara umum dalam rangka
kerja-kerja untuk kepentingan kesejahteraan. Dan saya kira ini bisa dilakukan hanya dengan orang-orang yang punya kemauan untuk berjuang, meluangkan waktunya, dan sekaligus punya ilmu dan punya pengalaman. Karena walaupun kita punya waktu dan kerja keras tanpa dilandasi oleh ilmu dan pengalaman, saya kira itu juga bisa, tetapi tentu efektivitasnya beda dengan orang yang sudah punya ilmu dan punya pengalaman. Dan tentu pada kesempatan inilah salah satu yang mendorong saya untuk memanfaatkan waktu saya di masa-masa yang seharusnya sudah menjalankan proses istirahat tanpa beban-beban, tapi saya menganggap bahwa tenaga saya, pikiran saya, dan pengalaman saya itu masih sangat dibutuhkan dalam rangka upaya perbaikan dan kerja-kerja untuk mensejahterakan masyarakat. Karena kalau kita pikir seperti di gua saja ini, termasuk Takalar itu, orang miskin yang kita punya data sampai saat ini itu masih ada sekitar 27.000 orang. 27.000 orang ini tidak bisa diatasi tanpa ada suatu campur tangan dari pemerintah. Dan pemerintah ini kan dengan adanya anggota DPR sebagai pendamping dari proses pemerintahan itu, maka gubernur tentu akan bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya itu dengan membelanjakan uang yang berasal dari rakyat untuk kepentingan rakyat secara optimal. Jadi saya kira inilah yang sangat mendasar yang perlu kita perhatikan. Dan yang saya mau tonjolkan dalam kesempatan ini untuk memberikan pesan dan kesan kepada masyarakat yang akan memilih saya sebagai orang yang mewakilinya itu di Kabupaten Goa Takalar ini adalah yang terkait dengan peradaban Islamik yang pernah dicapai di masa-masa leluhur kita itu menjalankan sistem pemerintahan. Ketika masa-masa itu masih kita kenal bagaimana kerajaan Goa memproklamirkan kerajaan ini sebagai kerajaan Islam. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena Islam ini kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya tidak satu pun orang Islam itu yang diharapkan tidak memberikan kerahmatan baik kepada alam maupun kepada sesama makhluk hidup. Rahmat itu, rahmatan lil alamin ini sesuai dengan konsep Islam, bahwa cacing pun juga itu mendapat kerahmatan dari hidup yang kita lakukan. Pohon-pohon juga itu harus mendapatkan perlindungan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memahami bagaimana fungsi pohon itu. Dan termasuk juga air. Sekarang ini kan kita berada pada musim panas, semua orang mengeluh. Dede salonan, bosia, nanti dapat tuh. Ya. Itu jangan kita mengeluh, tetapi harus kita pikirkan apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Bisa saja karena kesalahan kita dalam rangka mengelola alam selama satu tahun yang lalu. Karena hujan itu ada kaitannya dengan upaya-upaya kehidupan yang dilaksanakan selama 1 tahun. Contohnya, panas ini terasa, itu diakibatkan oleh pohon-pohon yang sebenarnya sudah tidak sedia secara cukup di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena pohon itu kan salah satu fungsinya ada di muka bumi ini itu untuk mendinginkan permukaan bumi ini. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa pohon itu sebenarnya kalau dia sudah umur 5 tahun, fungsi pendinginan yang bisa dilakukan itu sama dengan AC 1 PK yang menyala 24 jam. Jadi kalau mau seperti dinginnya itu orang yang punya AC, jangan mikir jauh-jauh. Di rumah itu kita tanam pohon, beberapa pohon. Jadi katakanlah misalnya kita satu rumah itu 10 orang di dalam, kita harus tanam pohon minimal 5 pohon. Karena 1 pohon itu untuk kepentingan 2 orang. Dari aspek ekologi ya. Jadi yang dimaksud ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi kehidupan ini antara kalau kita contohkan antara pohon dengan manusia. Kenapa? Karena pohon ini menyiapkan O2 bagi 2 orang manusia yang umurnya sudah 5 tahun. Jadi pohon itu mulai keluar daunnya 1 lembar sudah memproduksi O2.
Tapi optimal kebutuhan O2 untuk 2 orang itu pada saat pohon itu sudah berumur 5 tahun. Nah, jadi kita periksa mi pohon tak. Kalau 10 orang ke dalam rumah, apa ada 5 pohon di sekitar rumah itu? Kalau tidak ada, terpaksa kita pinjam itu O2-nya kita punya tetangga yang punya pohon. Karena kita sendiri seharusnya punya 5 pohon untuk mensuplai O2 yang dibutuhkan oleh rumah tangga kita. Jadi ini yang tidak dipahami. Di Goa ini ada satu hal yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama, karena di Goa itu ada industri batu bata. Industri batu bata di Goa itu lebih dari 1000 bantilang. Jadi 1000 pembakaran batu merah. Dan itu paling banyak tersebar di sekitar Bontonompo, Bajeng, Palangga dan sekitarnya. Nah, 1000 bantilan ini yang membakar batu merah, katakanlah dalam satu kali bakaran itu paling tidak membutuhkan 4 batang pohon. Jadi bayangkan kalau 1000, berarti 4000 pohon yang harus kita tebang untuk menyiapkan bahan bakar dalam rangka pembakaran batu merah untuk kepentingan produksi batu merah. Padahal belum tentu kita bisa menanam pohon sebesar itu dalam setiap tahun. Nah, jadi ini perlu kebijakan pemerintah, dan kebijakan pemerintah lahir itu akibat interaksi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah daerah. Jadi katakanlah misalnya di tingkat Kabupaten Goa, bagaimana anggota DPR Kabupaten Goa itu bersama-sama dengan Bupati untuk merancang bagaimana mengatasi masalah-masalah kehidupan masyarakat ini kalau kita kaitkan dengan pohon tanpa mengurangi pohon, dan produksi batu merah juga tetap jalan. Ya, jadi ini harus diseimbangkan. Nah, karena kalau tidak, ya musim panas yang seperti sekarang ini bisa saja terjadi nanti pada tahun yang akan datang. Jadi intinya sekarang dengan musim hujan yang kita akan songsong ini, mungkin bulan depan sudah mulai turun hujan itu, harus siap-siap kita ini untuk menanam di awal musim hujan. Ya, karena ilmu menanam itu harus dimulai pada saat awal musim hujan. Kenapa? Karena pohon itu akan tumbuh dengan baik kalau dia dibasahi selama 3 bulan. Jadi sejak ditanam 3 bulan harus basah itu. Jadi supaya kita tidak punya beban untuk membasahi itu pohon yang kita tanam, tunggu awal musim hujan. Karena musim hujan itu insya Allah paling tidak akan berlangsung ya kurang lebih 4 bulan. Artinya kebutuhan air selama 3 bulan itu sudah dilakukan oleh hujan. Jadi kita tidak perlu menyiram tentunya. Ini kalau kita tidak tahu ilmunya tentu akan susah juga. Kita menanam pada sembarangan waktu, pada akhirnya kita tersiksa untuk menyiram karena kebutuhan pohon harus basah sedikit setelah 3 bulan itu sejak dia ditanam. Itu salah satu bagian yang ilmu saya di situ. Jadi alhamdulillah saya harus berpikir dan membantu pemerintah kalau saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anggota DPR, tentu akan memberikan pemikiran-pemikiran berdasarkan bidang keilmuan saya itu kepada pemerintah untuk menyiapkan anggaran yang cukup dan bisa dibelanjakan pada awal musim hujan, khususnya di dalam menanam pohon. Kenapa sangat penting ini? Karena pohon itu satu yang saya jelaskan tadi, baru satu unsur. Unsur yang kedua, pohon itu setiap pohon menyimpan air sebesar berat badannya pohon. Ya, jadi semakin besar itu pohon, semakin banyak air yang dia simpan di akarnya. Ya, jadi kalau mau air di dalam tanah ini tidak kurang-kurang, jangan kurangi pohon. Karena itu salah satu fungsi pohon itu mengikat air. Dan yang paling sangat dibutuhkan, air itu dikelola dan diatur oleh pohon di dalam proses penguapan. Jadi kenapa sekarang ada istilah hujan ekstrim? Hujan ekstrim itu maksudnya hujan akibat tidak ada proses yang dilakukan secara ekologi. Proses ekologi ini itu hanya bisa dilakukan oleh pohon. Karena dengan pohon menyimpan air sebesar berat badannya, itulah yang dia uapkan setiap saat dengan ukuran yang sesuai dengan potensi pohon itu untuk menguapkan. Jadi hujan juga karena air yang menguap ke udara
sudah teratur prosesnya oleh pohon, maka hujan juga akan teratur turunnya. Nah, kenapa ada hujan ekstrim? Karena tidak ada lagi pohon yang mengatur. Jadi katakanlah misalnya kita di gua ini ada kan contoh yang bagus, adanya dam bili-bili. Dam bili-bili itu bisa terjadi penguapan dengan bebas tanpa rintangan oleh macam-macam, karena air yang tergenang di dam bili-bili itu kan permukaannya lebar sesuai dengan ukuran dam yang tersedia. Dan itulah sebabnya air itu secara sistematis setiap hari akan menguap secara bebas. Nah, kalau di daratan lain yang tidak ada bendungannya itu juga terjadi penguapan seperti itu, maka timbullah gumpalan yang sangat banyak di udara itu berupa awan. Nah, sehingga kalau dia turunnya juga dalam bentuk yang sangat keras. Artinya karena menguap secara bebas sama dengan caranya menguap di dam bili-bili, karena tidak ada pohon lagi yang mengatur penguapan, maka terjadilah gumpalan awan yang sangat banyak, yang pada akhirnya ketika turun di bumi, maka turunnya itu serentak dan hujannya sangat keras dan berkepanjangan. Dan pengalaman kita saat ini 1-2 hari hujan itu di mana-mana sudah tergenang, jalanan sudah tergenang, apalagi dengan perumahan-perumahan yang memang potensinya untuk mendapatkan genangan setiap tahun bisa kita lihat. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan bagaimana upaya penanaman pohon itu dilakukan. Dan penanaman pohon ini tidak mungkin bisa berlangsung dengan baik tanpa intervensi dari anggaran pemerintah. Karena masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja itu sudah terbatas. Jadi seperti kita ya, kita tidak bandingkan dengan penghasilan negara-negara lain. Tapi di Indonesia ini hampir rata-rata penghasilan kita itu, kalau saya banding-bandingkan dengan saya punya pengalaman, saya kan 6 kali menjadi kepala dinas yang mempunyai tunjangan macam-macam, tunjangan sebagai kepala dinas, tunjangan perjalanan, dan macam-macam. Itu pendapatan saya ya insya Allah 1 bulan itu sebelum pensiun sekitar 15 juta. Nah, tapi kalau 15 juta ini dengan pendapatan yang seperti itu, ya bensin saya saja itu sudah habis sekitar 5 juta. Bagaimana listrik dengan makan yang terjadi di rumah saya? Mungkin juga 5 juta tidak cukup. Ya, tapi ya katakanlah 5 juta lah kita siapkan, berarti tersisa 5 juta. Jadi pulsa HP ini juga tidak cukup kalau cuma 500.000 1 bulan. Belum lagi macam-macam beban sosial kemasyarakatan ini juga di Gua Makassar itu termasuk perlu disiapkan anggaran khusus. Karena misalnya ada kita punya keluarga dekat yang bikin hajatan, asunna kia Pak Bunting, apa nundang kina tine ni mange, tantu dengan anja desikit ya tongi apa manakang anja ka mana ni acara tene na batu-batu. Tapi lah batu kenapa lenggang kangkong jadi tongan pulau ni orang. Tanto kuna ni sungke menyampolo ka ni boyatai kanya ampolo na desiki. Tena uci ni tanto ini juga akan menjadi pertanyaan. Puna pinruan pintal lu atau mangai Pak Buntingan Pak gau-gaukan baru tidak ada amplopnya. Hasang-hasin desiki itu tanto dia mulai ciri-ciri kinyo desiki pada bat tentu nyori tena tu ampolo. Nah ini akan menjadi suatu kendala juga dalam kehidupan dan kemasyarakatan kita. Jadi kalau kita hitung-hitung itu, saya dalam posisi kepala dinas saja masih sangat dibutuhkan anggaran-anggaran di luar itu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ini kalau mau dilangsungkan dengan baik. Bagaimana dengan orang yang pekerjaannya tidak jelas? Hanya tukang batu yang digaji 120.000 1 hari misalnya. Dan biaya hidup kita itu apalagi kalau sudah ada anak 2-3 orang, 120.000 itu memang 1 hari kenapa enak kurangin JP. Dan masih banyak orang yang seperti itu posisinya. Inilah sebabnya peranan pemerintah itu harus kita optimalkan, membantu melakukan kerja-kerja yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kemasyarakatan.
Seperti saat ini banyak beban lain dari masyarakat ini yang ada yang beli air berapa satu cergeng yang sebelumnya itu tidak direncanakan karena pujang kering berkepanjangan, tentu harus siap-siap untuk kita beli air. Dalam satu hari itu mungkin 5 cergeng dalam satu rumah itu tidak cukup, dan saya dengar-dengar satu cergeng air itu ya pasti di atas 5.000 satu cergeng harganya. Jadi kalau 4 cergeng satu hari ya 20.000. Kalau 30 hari kita beli berarti 600.000 hanya untuk kepentingan membeli air yang selama ini tidak ada. Jadi memang pemerintahan ini harus kita kelola dengan baik. Anggaran yang tersedia setiap tahunnya itu kita harus optimalkan untuk kepentingan kehidupan dan kemasyarakatan, dan termasuk memberikan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau tidak, siapa lagi yang memikirkan kita ini? Karena tumpuan masyarakat kita itu betul-betul sementara ini hanya kepada pemerintah. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat juga ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Ya, jadi pemerintah itu harus memang dibantu berpikir, dan yang dimaksud pemerintah sesuai dengan undang-undang itu adalah kalau di tingkat provinsi gubernur bersama anggota DPRD provinsi, kalau di tingkat kabupaten bupati bersama anggota DPRD kabupaten. Itulah yang dimaksud pemerintah sesuai dengan undang-undang yang mengatur terhadap sistem pemerintahan kita. Jadi saya berpikir bahwa saya ini walaupun di masa-masa harusnya sudah tidak punya beban dalam memikirkan sosial kemasyarakatan, tapi saya berpikir bahwa saya punya tenaga masih ada, ilmu saya insya Allah bisa bermanfaat untuk kepentingan itu, maka saya tetap bersedia untuk dipilih oleh masyarakat khususnya yang ada di Goa dan Takalar di dalam rangka memberikan pemikiran dan kerja-kerja untuk membantu pemerintahan kita ini sehingga kesejahteraan itu bisa terjadi akibat pemikiran dan kerja-kerja kita. Saya kira itu yang paling penting, dan saya ucapkan terima kasih sekali ini kepada saudara kita yang sudah menyiapkan media yang bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi pemikiran saya untuk masyarakat itu bisa disampaikan melalui channel YouTube INN Indonesia yang dikelola oleh Sudirman Mataliu ya. Sudirman Mataliu ini salah satu adik saya yang saya sudah lama berinteraksi, dan dia paham betul bagaimana saya melakukan kerja-kerja dalam rangka mengabdikan kemampuan yang saya miliki untuk kepentingan masyarakat secara umum. Terima kasih yang sempat menonton, dan tolong dibagi apa yang kita lakukan hari ini kepada saudara-saudara lain yang belum sempat melihatnya, sehingga terjadi interaksi yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan. Saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Selatan, dan masyarakat khususnya Goa dan Takalar bisa menagih janji-janji yang terkait dengan upaya-upaya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan melalui pemikiran dan kerja-kerja yang saya turut berkontribusi di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berterima kasih juga dengan sangat kepada Ayahanda Haji Hasan Hasim yang telah bersedia untuk tampil di media kami INN Indonesia. Selanjutnya saya bisa memberikan sedikit kesimpulan bahwa apa yang diutarakan oleh beliau merupakan dari semua pengalaman kerja yang pernah terjadi. Jadi beliau mengutarakan apa yang telah terjadi dari simpulan pengalaman-pengalaman beliau dalam hidup. Jadi kita semua perlu yakini bahwa beliau maju sebagai caleg di Goa Takalar ini bukan sebuah ambisi dalam jabatan ya. Kenapa? Kita berasumsi seperti itu karena kalau berpikir tentang jabatan, beliau sudah mengenyang banyak jabatan-jabatan ketika menduduki ASN di Kabupaten Goa. Dan selama 6 kali beliau menduduki jabatan-jabatan yang strategis.
Nah, itulah menandakan bahwa ketika hanya sebuah jabatan yang beliau kejar, beliau sudah kenyang. Tetapi beliau punya visi dan misi mengabdikan diri dalam bangsa ini, khususnya di Gua Takalar, untuk bagaimana pikiran-pikiran dan pengalaman-pengalaman di masa lalu itu masih sangat bisa berguna kepada masyarakat kita. Oleh karena itu, tiada pekerjaan yang lebih baik ketika dikerjakan dengan pengalaman dan ilmu. Karena seperti yang beliau utarakan tadi, ketika kita mau menguasai dunia ini dan akhirat, maka kuncinya hanya satu, yaitu adalah ilmu. Kalau tidak salah, itu bunyi hadisnya yang diutarakan tadi adalah man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi, man aradat akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradat huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ketika kita ingin keseimbangan di antara keduanya, menguasai, menggenggam dunia ini, maka kita harus berilmu. Nah, ilmu yang paling tinggi di antara ilmu adalah pengalaman, karena sudah terjadi dalam proses kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi sama beliau di hari ini. Beliau juga sebagai dosen, sebagai ketua dewan masjid, ya, sebagai penceramah. Bahkan perlu saya ungkapkan di sini bahwa beliau dari beberapa organisasi kepemudaan, ya, salah satunya bisa saya sebutkan bahwa beliau adalah pendiri daripada salah satu organisasi yang terbesar di Kabupaten Goa, yaitu Hipma Goa. Kalaupun dalam hal ini organisasi ini tentu independen, ya, kalaupun beliau adalah pendiri, karena namanya Hipma Goa itu adalah organisasi yang tidak ada campur baur dalam hal politik, itu harus terpisah. Tetapi saya hanya memperkenalkan bahwa beliau secara organisasi di luar daripada politik adalah pendiri daripada Himpunan Pelajar Mahasiswa Goa. Dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang dibangun. Itu dari segi pengalaman kerja. Dari segi keluarga, beliau juga adalah orang yang sangat berhasil dalam membina keluarganya, ya. Karena seorang pemimpin itu track recordnya bisa dilihat dari pengalaman bekerja, rekam jejak kerja, dan juga keadaan di dalam rumahnya, ya, terutama rumah tangganya. Beliau adalah seorang yang kita nampak sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu dalam lingkup keluarganya dan juga anak-anaknya yang alhamdulillah semuanya berhasil, ya. Termasuk salah satu kakanda saya, Bapak Arif Rosid, yang saat ini menjabat sebagai salah satu komisaris di independen di BSI, Bank Syariah Indonesia, ya. Dan beliau juga adalah kader HMI, ya, bahkan ketua HMI di Indonesia ini, ya, 2015-2018. Artinya keberhasilan anaknya itu ya tidak lepas dari peranan orang tuanya, ya, yaitu Haji Hasan Hasim hari ini. Dan saya pun yang dianggap tadi kalau beliau membahasakan saya adiknya, saya lebih tepatnya mungkin kalau anaknya beliau, ya. Dan saya tahu betul rekam jejak beliau. Dan yang paling inti dari pembicaraan ini dalam diskusi kita hari ini, Pak Haji, bahwa Pak Haji ini ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat suara rakyat Gua Takalar, ya, maka kita tidak perlu ragu lagi bahwa akan ditempatkan di mana. Dalam artian ditempatkan di bidang infrastruktur, ya, misalnya pertanian, pendidikan, itu semuanya. Bahkan seandainya ada undang-undang bisa dipegang tiga-tiganya, maka saya yakin beliau bisa. Kenapa? Dari segi pendidikan tidak usah diragukan lagi, karena beliau adalah dosen, ya, dokter insinyur. Kalau di segi infrastruktur beliau juga banyak membangun. Kalau dari segi pertanian, tadi bahkan beliau lebih banyak berbicara tentang pertanian. Kenapa? Karena beliau luar biasa dalam hal pertanian. Saya secara pribadi sering keliling ke kebun-kebun beliau yang secara tanaman, pohon yang sangat rindang itu beliau adalah pencetusnya, ya. Jadi bisa kita mencontohkan. Artinya dalam amanah undang-undang
untuk baik kesejahteraan masyarakat, sosial, keadilan sosial, itu sudah beliau jalankan dari sudah sejak lama. Jadi dalam amanah Undang-Undang Pancasila, ya, beliau itu tidak hanya sekedar teori, tetapi sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Implementasi kehidupannya berimbang secara horizontal dan juga vertikal. Mungkin itu sekian wawancara hari ini, dan mungkin episode selanjutnya kami akan mengungkap tentang budaya, pergeseran budaya hari ini di masa modern, dan dari dulu bagaimana Kabupaten Goa itu menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar di Indonesia Timur ini, yang kemudian hari ini menjadi bupati, ya, dari kerajaan menjadi bupati, dan kapasitas beliau tentu luar biasa di bidang itu dalam hal sejarah, budaya, dan perubahan budaya ataupun peningkatan budaya di Kabupaten Goa. Sekian, I think that's all for today. Success for you all, and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.